Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons has entered into force today. I now declare the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons open for signature. Traktat Pelarangan Senjata Nuklir atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons adalah perjanjian internasional yang menetapkan aturan baru melarang negara dan institusi keuangan mendukung produksi senjata nuklir. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap investasi dana pensiun dan bank? Apakah mereka harus mengubah portofolio investasinya? Simak video ini sampai tuntas, karena jawabannya bisa mengubah cara kita melihat keuangan global. Pasal 1 huruf E dalam TPNW melarang bantuan finansial atau dukungan apapun untuk aktivitas yang berkaitan dengan senjata nuklir. Indonesia telah mengesahkan traktat ini melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023. Aturan ini mengikat bank dan dana pensiun untuk lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Normalisasi divestasi dari perusahaan senjata nuklir kini bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga sebuah tanggung jawab etis bagi seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Negara-negara anggota TPNW secara aktif menekan lembaga keuangan untuk keluar dari investasi yang terkait dengan produksi senjata nuklir. Risiko hukum dan reputasi menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan oleh pengelola dana pensiun dan bank. Banyak bank menyebut investasinya sebagai sektor pertahanan demi alasan keamanan. Tapi, di dalam kategori itu ada yang cukup kontroversial, yaitu senjata nuklir. Kalau bankmu bilang investasi pertahanan itu bagian dari keamanan nasional, tapi di portofolionya ada perusahaan senjata nuklir, menurutmu batas wajar yang harus bank tarik itu apa? Dan sebagai nasabah, kamu bakal bagaimana? Nama saya Juliana Sindino Vitasari. Saya Dian Rahma Aulia Sinaga. Saya Fitriana Salsabila Firdaus. Nama saya Revana Rizalvia. Nama saya Dewinta Putri. Nama aku Milita Firdaus Dinda Rifani. Jadi menurut saya perlu batasan yang jelas. Jangan langsung biayai produk atau komponen inti yang bikin senjata nuklir. Kalau masih ada exposure, minimal kasih rencana pengurangan bertahap dan jelaskan ke publik. Sebagai nasabah, saya akan minta penjelasan tertulis kalau bank tersebut masih tidak jelas. Saya akan cari produksi alternatif yang kebijakannya lebih nyambung sama value saya. Laporan investasi bank biasanya panjang, rumit, dan teknis. Bayangkan, ada fitur aplikasi yang bisa menampilkan secara ringkas seberapa besar eksposur bank ke perusahaan senjata nuklir, lengkap dengan opsi opt-out dari investasi itu. Kalau fitur itu ada, kamu bakal aktifkan? Kenapa? Dan seberapa rela kamu berkompromi, misalnya menerima bunga sedikit lebih rendah demi ketenangan nilai dan keyakinanmu sendiri. Saya bakal aktifin karena itu penting. Selisih bunga tipis itu masih oke, asal bank jelas nunjukin data dan ada link detail laporannya. Barangkali untuk saya baca. Buat saya, transparansi dan pilihan itu kunci biar nasabah bisa mutusin tanpa harus jadi ahli. Beberapa kampus bekerja sama dengan bank. Mahasiswa sering ingin suaranya didengar, tapi tetap realistis pada kebutuhan bisnis bank.
Andai kamu diberi waktu 1 menit di forum kampus, apa permintaan paling fair yang bisa kamu sampaikan ke bank mitra kampus agar kebijakan investasinya lebih peka kemanusiaan tanpa mengabaikan realita bisnis? Aku pengen nyampein buat mungkin tolong disediain ringkasan kebijakan yang gampang dipahami, terus tunjukin juga batasan yang jelas buat kategori nuklir. Nah, kalau mungkin masih ada exposure, bisa nih kasih juga peta jalan pengurangannya, lengkap sama target dan laporan tiap tahunnya. Kita nggak minta yang instan ya, tapi butuh arah yang jelas, transparan, dan bisa dipantau bareng-bareng. Terus mungkin bisa juga nih adain kanal tanya jawab rutin biar diskusinya sehat dan saling menghargai. Gitu sih. Saat kamu dengar bank berinvestasi di perusahaan senjata nuklir, reaksi apa yang keluar? Jadi reaksi awal saya itu agak campur aduk ya. Di satu sisi itu pertahanan yang sering dikaitkan dengan keamanan, tapi kalau menyentuh seperti senjata nuklir kayak gitu, saya kayaknya langsung kepikiran sama dampak kemanusiaannya deh. Kayak lebih ke jangka panjangnya aja. Jadi apa keuntungannya buat finansial yang sepadan buat resikonya gitu loh. Dan kekhawatiran terbesar saya itu investasi besar seperti ini yang dilakukan oleh bank, di mana letak etikanya gitu loh. Kayak apakah etikanya memudar karena menginvestasikan sebagian dari investasinya itu untuk ke senjata nuklir, sedangkan senjata nuklir tuh memiliki dampak yang besar untuk kedepannya. Jadi gitu. Saya juga takut publik bingung untuk membedakan antara dukungan pada pertahanan secara umum dengan dukungan senjata yang dampaknya tidak terukur untuk kedepannya. Jadi kurang lebih begitu. Countries discussing the treaty, but it took a vote to approve it. 122 states in favor, only one, the Netherlands, against. Once 50 countries ratify the Nuclear Prohibition Treaty, atomic weapons will effectively be illegal under international law. Sebagai nasabah, kamu tentu ingin tahu kemana uangmu disalurkan. Kalau ternyata bankmu menginvestasikan dana di perusahaan senjata nuklir, apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya ingin tahu, karena kan uang nasabah dipakai bank untuk berbagai aktivitas. Menurut saya wajar kalau misalnya nasabah memiliki hak untuk paham resikonya, bukan hanya finansial, tapi juga sosial. Adapun dengan langkah yang saya lakukan itu bisa menanyakannya terlebih dahulu seberapa besar exposure-nya dan apa rencana ke depannya. Kalau jawabannya tidak meyakinkan, saya akan mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian dana ke produk atau lembaga yang kebijakannya lebih selaras dengan nilai saya. Beberapa negara pendorong larangan senjata nuklir mengusulkan aturan pengikat bagi lembaga keuangan agar tidak menyalurkan dana ke industri ini. Seberapa penting menurutmu regulasi itu? Ya, pemerintah sebaiknya membuat panduan resmi yang bersifat mengikat secara bertahap bagi lembaga keuangan agar tidak menyalurkan dana ke industri senjata nuklir. Sebagai wujud konsistensi dengan komitmen internasional dan perlindungan reputasi nasional, bentuk yang paling realistis adalah regulasi mirip pedoman investasi berkelanjutan. Misalnya kewajiban due diligence, lalu pelaporan transparan, dan daftar negatif exclusion list. Kemudian sehingga bank dan investor punya rambu jelas tanpa langsung memberlakukan larangan total. Pendekatan ini ideal karena memberi kepastian hukum, mencegah pendanaan tidak langsung, dan tetap mengikuti tren global ESG sambil memungkinkan adaptasi bertahap bagi sektor keuangan.
Pasal 1 huruf E, Traktat Pelarangan Senjata Nuklir atau TPNW secara tegas melarang semua bentuk bantuan, dukungan, atau dorongan terhadap aktivitas yang terkait dengan senjata nuklir. Ini termasuk dukungan finansial dari bank dan dana pensiun. Indonesia telah mengesahkan traktat ini melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023, sehingga semua institusi keuangan di Indonesia harus patuh pada aturan ini. Larangan ini membuka dimensi hukum yang serius. Bank dan dana pensiun yang berinvestasi di perusahaan produsen senjata nuklir menghadapi risiko sanksi administratif hingga pidana. Secara etis, investasi di sektor ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan investasi berkelanjutan atau ESG. Selain itu, hal ini dapat merusak reputasi institusi keuangan. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 di Indonesia menguatkan langkah pengawasan dan tata kelola investasi berkelanjutan. Meskipun ada tantangan geopolitik dan perbedaan kebijakan antar negara, divestasi tetap menjadi instrumen utama yang harus diadopsi secara luas oleh dana pensiun dan bank. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan hukum sekaligus memenuhi tanggung jawab etis dan sosial di tingkat global. Divestasi dari senjata nuklir kini bukan hanya pilihan etis, tapi juga kewajiban hukum di bawah TPNW. Bagaimana pendapatmu soal investasi bank dan dana pensiun terhadap industri ini? Ayo, diskusikan bersama.